Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anak-anakku semua. Ya, bagaimana sih cara menyelesaikan fungsi inverse seperti ini ya? Misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan 2x plus 5 dibagi x min 3. Di mana x tidak boleh sama dengan 3 ya. Kenapa X ini tidak boleh sama dengan 3? Karena kalau 3 ini kita substitusikan ke fungsi X pada penyebut ini untuk penyebut ya, dan ketiga ini, ataupun pembilang dan penyebut, nanti akan ditemukan penyebut dengan pembagi 0. Nah, pembagi 0 itu kalau suatu bilangan dibagi dengan 0, atau nilai dibagi dengan 0, maka tentu hasilnya tak terdefinisi. Itu sebabnya kenapa X-nya tidak bisa sama dengan 3. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan fungsi inverse semacam ini, langkah pertama kita membuat pemisalan. Dari fungsi fx ini kita misalkan ya. Fungsi fx ini saya ganti warna saja dengan merah. Fungsi fx ini kita misalkan dengan z. Nah, maka berubah di sini. Z sama dengan 2x plus 5 dibagi dengan x min 3. Jadi kita ganti ini. Misalkan ini fungsi fx dengan fungsi z ya. Fx kita ganti dengan fungsi z. Nah, ini hanya untuk memisalkan saja. Sama dengan 2x plus 5 dibagi x min 3. Tentu ini akan naik ya, menjadi bentuk perkalian ya. Jadi z kali ya, penyebut naik ke atas, ini naik ke atas gitu. Nah, menjadi bentuk perkalian. Berarti menjadi x min 3. Berarti z kali x min 3 sama dengan 2x plus 5. Oke, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Nanti ini kalikan, yuk kita kalikan semuanya ini. Kita ganti warna dulu. Oke, ini kali ini ya. Berarti zx ini kali ini berarti min 3z sama dengan 2x plus 5. Oke, ini ya. 2x plus 5. Nah, yang memuat variabel x kumpul ini ke variabel x ya. Yang memuat variabel x kumpul ke variabel x. Berarti ini masuk ke sini. Nah, supaya sama-sama dengan x ya. Yang sini pindah ke sana. Nah, berarti menjadi zx tetap. Nah, zx ini tetap. 2x pindah ruas, positif. Pindah ruas jadi negatif 2x sama dengan ini 3y. Pindah ruas ini ke sana, berarti jadi positif ini. 3z plus 5. Ini aja ya. Ini sama-sama memiliki variabel x. Nah, tentu dalam matematika bisa kita faktorkan. Berarti x dalam kurung z min 2. Nah, ini ya sama dengan 3z. Maaf. Sama dengan 3y plus 5. Nah, gini ya. Nah, maka x sama dengan 3y plus 5 dibagi dengan z min 2. Nah, sekarang dari fungsi ini kita coba inverskan. Nah, kita inverskan ini. Nah, berarti kita inverskan ke dalam bentuk x ya, ke variabel x. Berarti kita inverskan menjadi f inverse z. Nah, f inverse z ini ya, kita gantikan semuanya. Maka menjadi 3y plus 5 per z min 2. Kalau kita inverskan x, maka variabelnya kita ganti x. Berubah menjadi 3x
plus 5 dibagi dengan X min 2. Jadi seperti itu. Udah ya. Jadi 3X plus 5 dibagi dengan X min 2. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan trik super kilat cepat? Ada ya sebenarnya, ada trik untuk menyelesaikan ini ya, fungsi inverse supaya lebih cepat dalam menyelesaikannya ya. Misalkan ada fungsi ya. Nah, kita tulis dulu ya persamaan dasarnya dulu di sini. Nah, fx sama dengan ax tambah b. Ini trik kilat ya. Trik kilat. Nah, ini trik kilatnya ini. Nah, fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d ya. Misalnya seperti ini. Nah, misalkan ada suatu fungsi dengan persamaan ax tambah b per cx tambah d. Maka trik kilatnya untuk mencari rumus cepatnya, maka f inverse x ini kalau diinverskan itu berubah menjadi min dx ditambah b per cx kurang a. Nah, artinya apa? Artinya dalam situasi ini itu kita mengubah setiap koefisien yang ada pada setiap fungsi ini. Nah, ini. Jadi koefisien fungsi A kita pindah ke koefisien D. Nah, D ini naik ke atas ini naik ke atas jadi negatif ya, tapi pakai negatif. Nah, B-nya tetap, C-nya ini tetap, maka A-nya negatif. A-nya negatif. Nah, ini turun ke bawah jadi negatif. Jadi seperti itu. Nah, sekarang praktekkan ke dalam bentuk persamaan ini. Nah, yang tadi ya, yang soal awal tadi, saya praktekkan ini, yang ini, maaf. Nah, yang ini nih. Yang ini. Misalkan yang ini nih. Tahu misalkan di situ. Nah, jadi diterapkan berarti F inverse X-nya berarti ini kan menjadi A ini. Nah, A-nya ya, berarti A-nya kan 2 ini. A-nya 2, B-nya 5, C-nya 1, D-nya negatif 3. Nah, ini harus kita ini kita terapkan ke dalam bentuk persamaan rumus inverse ini. Berarti min D. D-nya tadi berapa? D-nya min 3. Nah, kalau min D berarti min kan? Min 3. Nah, gitu ya. X enggak muat ya. Bentar, saya terus. Habis ya. Sini aja ya. Saya hapus di sini aja. Bisa hapus dulu aja supaya dia pendek. Di sini aja ya tadi ya. Satu ulang lagi rumusnya. Plus X. Nah, ini ya. Sama dengan. Nah, kita coba min dx tambah b per cx kurang A. Ini ya. Nah, kita masukkan yuk. Min D, berarti D-nya tadi kan min 3 ya. Min 3, berarti min D, berarti min 3. Nah, ini ditambah B. B-nya tadi berapa? B-nya positif 5. Sama, berarti
5 dibagi, ini kasih X ya, ini kasih variabel X. Oke, sama CX. C-nya tadi berapa? 1 ya, tetap X. 1 nggak sampai tulis ya. Dikurang dengan A. A-nya berapa tadi? A-nya 2. Maka hasilnya negatif, negatif. Tentunya jadi positif. Berarti 3X plus 5 per X min 2. Dan ternyata sama ya. Ternyata sama. Jadi rumus superkilat ini bisa dipakai. Silahkan ya. Ya, oke. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih.